Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kameranya boleh tolong diaktifkan teman-teman. Saya juga sambil. Tadi habis ada rapat di fakultas jam 9 dan belum selesai sebenarnya, tapi saya udah keluar. Karena kita ada kelas ya, daripada ditunda-tunda lagi. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Ada yang kurang sehat? Ada, Bu. Apa Devi sakit, Devi? Ya, Bu, sakit gigi. Banyak yang ngemil kali. Gara-gara pandemi nih, Bu. Pandemi ya, ngemil melulu gitu, sakit gigi. Ngemilan sampai ketiduran. Gina, Wadima, Hana. Selama pandemi itu pelayanan dokter gigi di Pasienkes kayak puskes dan lain-lain biasanya dia ada terbatas ya, setahu saya. Agak susah, Bu. Agak susah. Kalaupun ke rumah sakit, bukan ke rumah sakit sih, kayak ke klinik-klinik gigi gitu, kita bayar APD-nya juga. Iya. Ya. Buat janjinya juga susah, Bu. Apanya janjinya? Iya, saya waktu itu habis nganterin anak saya tambal gigi 2 kali bolak-balik itu kita bayar sendiri APD-nya. APD-nya buat dokternya tapi kita yang bayarin. Karena klinik swasta Iya, di puskes nggak ngelayanin. Dijaga ya kesehatannya, kan pandemi ini berobatnya susah. Vivi, Gina, benar. Vivi, Gina, Hana boleh diaktifkan kameranya. Oke, sebelum kita mulai materi analisis, bagaimana laporan untuk setiap kelompok sudah terkumpul datanya? Silakan dulu kelompok 1. Kalau kelompok 1, Miss baru hari apa ya? Hari Rabu tuh benar-benar baru pada ngisi semua gitu, baru kita rapi-rapihin gitu. Jadi belum bisa ke tahap analisis gitu karena tapi sudah berkumpul ya? Sudah. Berapa? 100 berapa? 165. Jadi Gimana? 65 responden ini kalau nggak salah. Kemarin kan targetnya. Oke. Iya. Kelompok 2. Kelompok 2. Halo, kelompok 2 ada Nanda bukan? Nanda sama Zumar kalau nggak salah. Zumar ada nggak? Zumar kelompok 2 berapa Zumar? Zumarnya freezing. Oke, kelompok 3 dulu. Kelompok 3. Kelompok 3 udah kumpul semua, Miss. Sudah semua berapa, Win? 82. 82, oke. Ya, cuman kalau ada yang pilih kan sebelumnya kan ada pilihan bersedia sama tidak bersedia, Miss. Nah, terus ada satu yang dia milih tidak bersedia, itu berarti dihapus. Gimana, Miss? Nggak termasuk berarti. Ya, yang nggak bersedia nggak termasuk hitungan sampel. Dari 84 itu udah dibuang belum yang nggak bersedianya? Udah, Miss. Udah ya, oke. Kemudian kelompok 4. Kelompok 4 siapa?
Halo. Iya. Iya, Miss. Berapa? Udah kekumpul 112 Miss sesuai sampel, terus juga udah nyoba nge-coding juga, tapi takut masih salah-salahan gitu, Miss. Oh, udah di input ke SPSS ya berarti ya. Iya, udah nyoba. Oke. Codingannya takut salah gitu kalau mau ke univariat gitu, Miss. Oke. Udah dicoba univariat belum? Ya. Baru yang ini sih, Miss, baru yang tes dasnya. Tes dasnya doang. Oke. Kelompok 5? Ya, Miss. 5 Udah kemarin. Kekumpul 100, Miss. Terus sudah di coding di SPSS juga. Udah mulai ngategoriin juga, sama udah mulai analisis univariat yang karakteristik, Miss. Oke. Berarti univariatnya belum semua ya. Kelompok 6? Udah kekumpul semua, Miss. Terus kita udah masukin SPSS, udah di coding juga. Terus malam udah nyoba di analisis univariat. Cuman kayak masih belum tahu, Miss, betul atau enggak. Soalnya satu variabel itu pertanyaannya banyak. Gitu, Miss. Oke, nanti sambil didiskusiin aja ya di sini ya, kalau misalnya ada kesulitan. Kelompok 6? Berarti kelompok 6 itu berapa jumlah sampelnya yang udah dikumpul? 100, Miss. 100 ya. Oke. Kelompok 7? Kelompok 7 udah selesai ambil data, Miss. Udah semua. Jadi Berapa? kan, iya. Udah dapat 176, Miss. Dari butuhnya 156. 56. Oke. Tadi malam 156 ya, dan udah dianalisis belum? Belum, Miss. Ada itu kan setelah kita minta tolong lagi jadi kekumpul 176, Miss. 176. Terus udah kan, iya. Jadi kan kita coba ditaruh di SPSS, Miss. Pertama dari Excel langsung diimport ke situ, tapi berantakan. Jadi Iya memang. saya sama Mira input ulang. Iya. Kalau enggak nginput ulang, Inputnya kamu belum selesai. satu-satu. Ya, satu variabel. Jangan terlalu manual juga sih, lama. Jadinya di satu variabel kamu coding, kamu blok, kamu masukin SPSS kayak gitu. Ya, karena Iya, SPSS. sebagian gitu. Iya, kayak gitu biar cepet. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengumpulan data sama analisis di SPSS-nya, coding atau apa? Boleh tanyain dulu di sini. Iya, silakan. Kan saya ada yang variabel pengetahuan, Miss, ya. Itu baru saya koreksi yang benar jumlahnya berapa sih, Miss. Terus kalau kayak gitu nanti analisisnya gimana, Miss? Kamu kan pengetahuan ada berapa pertanyaan, Win? Ada 10 ya? Atau berapa? Ada 10 pertanyaan. Nah, ada 10 pertanyaan. Jadi, sebenarnya sih di input di SPSS itu setiap pertanyaan ya, Win ya. Yang salah, kamu coding 0, yang benar kamu coding 1. Jadi nanti ketika 10 pertanyaan itu kamu lanjut dibikin variabel baru, tulisnya nilai atau skor pengetahuan, nanti kamu compute dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-10, kamu total ya, ditambah gitu. Kan codingnya sudah 0 sama 1. Berarti kan kalau dia jawabannya salah, otomatis nilainya 0 kan? Nah, nanti otomatis akan kejumlah hanya jawaban yang benar aja tuh. Sebenarnya nggak usah ngitung manual, Win. Itu. Terus nanti di variabel baru itu akan muncul nilai pengetahuan sesuai dengan jumlah jawaban benar yang udah kita hitung. Kalau memang udah terlanjur ngitung manual nih, ya udah kamu bikin variabel baru terus kamu input lagi deh. Gitu, ya. Mau dikalikan 10 misalnya benar 9 dikali 10 jadi 90, atau dibikin seperti sejumlah ininya aja, pertanyaannya nggak ada 9 maka nilainya 9 gitu.
berarti nggak apa-apa kayak gitu. Nanti berarti nilai rata-ratanya bentuknya desimal ya. Kalau dikali 10 kayak nilainya rentangnya 0 sampai 100. Itu nggak terlalu masalah sih. Gitu, Win. Jelas nggak, Win? Jelas, Miss. Iya. Miss mau nanya. Ya. Kan kemarin kata Miss, numerik tuh harus dinormalitas dulu kan ya, yang variabel numeriknya. Sebelum dikategoriin. Terus nanti dapat cut off point-nya. Itu cut off point-nya tuh yang mana ya? Cut off point-nya, kalau misalnya dia normal, maka nilai min yang menjadi cut off point, nilai rata-ratanya. Kalau dia tidak normal, maka kita pakai nilai median. Gitu ya. Kalau misalkan IPK gimana? Kalau IPK, kenapa? Bintang. Berarti dibagi 2 gitu. Misalkan rata-ratanya 35. Nah, 3,5 kali. Iya, 35. 3,5. Terus bikin kategorinya ntar gimana? Bikin kategorinya. Di kategori ini gimana? Kamu tergantung, kalau IPK itu kan biasanya standarnya 3 ya. Kalau dari standar dari standar bakunya kan 3. Nah, langsung aja nggak usah dilihat nilai rata-rata. Nilai rata-rata boleh disajikan dalam univariat, tapi nanti saat kamu kategorikan yang kurang dari 3 sama yang lebih dari 3. Kalau rata-rata 3,5 beneran. Iya, kemarin 3,4 atau 3,5 gitu. Minnya mediannya berapa? Terus normal. Distribusinya normal. Iya. Normal. Itunya apa? Diagramnya lonceng bentuknya. Lihat dari skewness lintang. Oh. Jangan hanya dari loncengnya, dari nilai skewness-nya dihitung dulu ya. Kalau nilai skewness-nya sudah dihitung, skewness dibagi nilai standar error-nya, kalau dia lebih kecil dari 2, maka nilainya normal. Ya. Kalau dia lebih besar dari 2, maka tidak normal. Ara, lagi di mana, Ara? Itu foto apa video ya? Foto ya kayaknya. Foto saya lagi sambil bantuin ibu bentar. Oh iya. Maaf ya, Miss. Iya, nggak apa-apa. Saya kira video. Oke. Gimana Lintang? Jelas nggak? Ya, makasih. Nanti dilihat dulu. Dilihat dulu ya, sambil dibuka. Kalau nggak sambil dibuka, nggak begitu jelas. Boleh ditanya lagi, silakan. Yang masih agak bingung sama analisisnya. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita masuk ke SPSS. Tolong dibuka SPSS-nya. Kelihatan screen saya? Kelihatan, Bu. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang UJT. Hubungan kategori dengan numerik ya. Kategori dengan numerik. Sebelumnya saya mau tes dulu yang minggu lalu nih. Masih ingat nggak ya? Dev. Kalau misalnya ada variabel, kita mau uji dua variabel, uji hubungan. Ya, variabel dependennya adalah numerik. Kemudian variabel independennya numerik juga. Itu kita bisa pakai uji apa, Dev? Itu bukan sih, Miss. Kayak regresi gitu, regresi. Regresi apa? Regresi logistik apa sih?
Regresi apa? Numerik dengan numerik? Regresi linear. Regresi Linear ya, Miss? linear. Anissa, selain regresi linear, apalagi yang bisa dipakai untuk uji dua variabel yang dua-duanya numerik? Kenapa, Miss? Uji apa yang bisa dipakai untuk menganalisis dua variabel? Uji hipotesis ya, untuk menganalisis dua variabel yang variabelnya sama-sama numerik, dependennya numerik, kategorinya numerik. Jadi kan kata Devi, ada uji regresi linear, ada uji apa lagi, satu lagi? Regresi logistik. Numerik dengan numerik. Oh no, korelasi. Korelasi. Oke. Kalau variabel independennya kategori, variabel dependennya kategorik juga, uji apa yang bisa dipakai, Nure? Square, Miss. Kuadrat. I-square. Kalau variabel independennya kategori, tapi lebih dari dua kategori, kemudian variabel dependennya juga kategori, Kodima, kira-kira uji apa itu? Ya, Miss. Variabel ANOVA ya, Miss? ANOVA, oke. Kalau variabel dependennya adalah numerik, variabel independennya adalah kategorik, bisa uji apa? Ulan? Tadi numerik sama kategorik ya, Miss? Bisa uji T sama ANOVA, Miss. Uji T dan? ANOVA. ANOVA. Yakin ANOVA? Numerik dan kategori kan, Miss? Iya, uji T. Uji T tapi dan? ANOVA. Dan ANOVA. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang uji T. Hari ini selesai nggak ya? Jadi uji T itu ada dua macam ya teman-teman. Ada uji T independen, ada uji T dependen. Ya, uji T itu digunakan untuk analisis variabel yang dependennya adalah numerik dan independennya adalah kategorik. Nah, secara teori saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang. Nah, ini ada uji beda dua min yang independen. Independen itu artinya merdeka, artinya dia bebas. Tidak ada keterkaitan antara variabel yang diuji. Misalnya seperti ini, kamu mau melihat hubungan antara kenaikan berat badan ibu terhadap konsumsi suplemen, kenaikan HB ibu dan konsumsi suplemen zat besi. Nah, kalau konsumsi suplemen zat besi, yang kita lihat dari awal HB-nya, sebelum dia mengkonsumsi dan sesudah mengkonsumsi, itu disebut ujinya adalah uji T dependent. Kenapa? Karena kita mengukur ya HB yang sama dari si ibu yang sama, hanya waktu pengukurannya berbeda. Sebelum mengkonsumsi tablet zat besi dan kemudian diukur lagi yang kedua sesudah mengkonsumsi tablet zat besi. Itu dependent ya. Dependent artinya terikat. Jadi kita biasanya uji T itu uji T dependent dipakai untuk menguji hasil intervensi kita. Kalau sama kayak kamu ngasih penyuluhan ya, kita mau lihat nilai rata-rata pengetahuan responden kita sebelum kita kasih penyuluhan dan setelah kita kasih penyuluhan. Nah, analisis apa yang bisa dipakai? Analisisnya adalah uji T dependent. Kenapa? Karena yang diukur adalah dua-duanya orang yang sama, hanya waktunya saja yang berbeda sebelum kita lakukan intervensi dan setelah kita lakukan intervensi. Itu yang dependent, jadi berikatan. Nah, kalau independent itu adalah ujinya, tadi saya ngejelasinnya kebalik ya. Nah, kalau independent
ini ujinya adalah tidak membandingkan satu kelompok yang sama ya. Misalnya seperti ini, kalau dalam analisis kita mau melihat perilaku menyusui dengan kadar HB. Apakah ada perbedaan kadar HB antara ibu yang menyusui eksklusif dengan yang tidak eksklusif? Nah, yang mau kita lihat kadar HB-nya pada ibu. Saya sebentar. Oke, nih di sini ada yang dilihat perbedaan kadar HB. Jadi nilai rata-rata yang dilihat adalah beda minnya kadar HB, tapi ini variabel dependennya teman-temannya yang saya lingkari. Nah, independennya dalam uji T independen itu adalah ibu yang menyusui eksklusif, dua kelompok nih, yang eksklusif dan yang tidak eksklusif, ya. Jadi orangnya berbeda yang dibandingkan. Oke, ini yang independen. Yang dilihat HB-nya, tapi yang dibandingkan adalah orang yang berbeda. Ibu yang eksklusif dengan yang tidak eksklusif. Beda tadi sama yang kita kasih penyuluhan sebelum dan sesudah. Orang yang kita ukur sama dia juga, kita ukur 2 kali. Gitu ya. Paham kan bedanya? Ya, kalau yang independen ini kedua kelompok orang yang berbeda. Tapi yang diukur sama HB-nya, HB juga gitu. Tapi kita ukurnya sekali ukur, hanya pada dua kelompok yang berbeda. Itu yang independen. Kalau yang dependen, tadi kita ukurnya 2 kali pada orang yang sama, ya, di waktu yang berbeda. Sebelum dilakukan intervensi dan setelah dilakukan intervensi. Nah, sebelum kita menganalisis, ini ada syarat dari uji yang independen kayak tadi. Kalau kita mau membandingkan HB ibu yang menyusui dengan yang tidak menyusui, pertama, saat kita sudah dapat data HB-nya, maka kita harus lihat bahwa HB-nya adalah distribusinya normal, ya. Kalau misalnya HB-nya tidak normal, maka tidak bisa pakai uji T. Nih kunci pertama. Jadi HB-nya harus terdistribusi normal dulu. Dan yang kedua, kelompoknya independen, jelas. Tadi ada yang menyusui eksklusif dengan yang tidak eksklusif. Gitu ya. Kalau dia dependen, nggak bisa diuji T independen ini. Kemudian yang dihubungkan adalah numerik dan kategorik. Jadi numerik tadi misalnya HB-nya, kemudian kategorik tadi adalah menyusui eksklusif dengan tidak eksklusif ya. Non eksklusif. Nah, ini ada 2 variabel numerik dan kategorik. Nah, kemudian kalau uji yang dependen, ya, tadi yang saya udah jelasin, kegunaannya itu syaratnya adalah pertama datanya juga harus normal. Data HB-nya harus terdistribusi normal dulu, baru bisa dikatakan dia boleh dilakukan analisis uji T, baik itu dependen maupun independen. Syaratnya yang pertama harus normal, yang kedua datanya dependen atau pair, berpasangan, ya. Berpasangan itu berkaitan, berketergantungan yang sebelum dilakukan intervensi dengan sudah diintervensi orangnya sama dia juga ya, itu namanya datanya dependen. Kemudian variabelnya numerik dan kategorik. Nah, kita langsung buka SPSS-nya. Siapa yang mau share screen? Kita mulai analisis. Datanya masih yang ASI waktu itu ya. Siapa yang mau coba? Yang mau share screen siapa? Ada yang sudah buka SPSS? Mita, bisa Mita? Nanda mana ya? Nanda nggak masuk ya? Ada kabar nggak Nanda, Dev? Nggak ada, Bu. Okay. Kurang 2 orang lagi, Bu, ini yang join. Nanda sendiri ya? Nanda sama Hana. Hana, oke. Okay.
Hanan tadi sempat ada tapi dia keluar ya. Bisa nggak share screen, Mita? Ada yang bisa share screen? Saya bisa, Ibu. Iya, silakan, Vivi. Tapi masih belum diizinin, Bu. Oh, sorry. Dari hostnya. Kenapa? Diapain sama Ayah? Sakit apa ini? Silakan, Vi. Udah kelihatan belum ya? Belum, Vi. Belum. Udah. Oke. Sekarang coba ya, data aslinya sudah dibuka semua. Nah, untuk uji T itu ada di bagian analyze. Diklik analyze-nya, V. Nah, kemudian ada compare means yang di bawah table. Nah, independent sample fitness. Ya, karena uji T independen dulu ya. Uji T independen kita mau membandingkan kadar Hb pada yang eksklusif dengan yang tidak eksklusif. Nah, di bagian tes variabelnya, ya, itu variabel numerik. Masih loading bisa ya? Di titik? Iya, masih loading ya? Ya udah, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Udah keluar tes variabel. Oke, nah di tes variabel itu variabel numeriknya berarti apa? Kadar Hb ya. Ingat-ingat kalau uji T itu kadar Hb ya. Tes variabel adalah kadar Hb ibu yang pertama yang kita ambil. Kadar Hb pengukuran pertama, oke. Pengukuran Dan pertama. ya, grup variabelnya itu status menyusuinya. Grouping variabel adalah variabel independen yang eksklusif ya. Nah, oke. Kemudian di bagian define group perlu ditampilkan bahwa 0 itu untuk yang tidak eksklusif pada grup 1 dan grup 2-nya adalah yang eksklusif. Jadi 1 jadi 0, 2 jadi 1. Ya, Gimana, Mi? 0 itu yang tidak eksklusif. Ingat, kalau dalam coding di SPSS, usahakan menggunakan angka 0 untuk kategori yang berisiko. Ya. 0 yang tidak eksklusif, 1 yang eksklusif. Ya, kemudian di continue lalu di OK-kan. Sudah? Continue dan oke, sudah, Vi? Saya belum jalan. Iya, sebentar, Miss. Outputnya saya buka dulu.
Nah, di sini teman-teman boleh dilihat ya, di grup statistik kita bisa melihat ada nilai rata-rata status menyusui ya yang tidak eksklusif dengan yang eksklusif pada ibu. Nilai rata-rata HB-nya kursornya di grup statistik sebelah kiri yang min, coba diarahkan TV. Untuk yang tidak eksklusif itu HB-nya rata-ratanya adalah 10,4 ya. Dan yang di bawahnya yang eksklusif adalah 10, berapa tuh? 10,2. Nah, 10,2 artinya HB ibu yang tidak eksklusif lebih tinggi dibandingkan HB ibu yang menyusui secara eksklusif. Nah, untuk melihat nilai perbedaan ya, nilai perbedaan apakah rata-ratanya itu merupakan signifikan atau tidak, berbeda secara signifikan atau tidak, itu teman-teman bisa lihat di bagian Levin test ya. Levin test mana Levin test? Nah, signifikannya berapa? 0,790. Ya, 0,790. Nah, Levin test yang bawah. Jadi yang dilihat ini artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara ibu HB pada ibu yang menyusui. Nilai rata-rata, ingat ya, kalau uji T itu membandingkan nilai rata-rata. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan ya, nilai rata-rata pada HB ibu yang menyusui dibandingkan dengan ibu yang tidak menyusui, gitu ya. Dibandingkan dengan ibu yang tidak menyusui. Seperti itu. Kemudian untuk yang uji T ini, uji T dependen ini, teman-teman, apa yang perlu diinterpretasi dan perlu disajikan? Ya, yang perlu disajikan adalah yang pertama, perbandingan nilai rata-ratanya. Jadi kalau di dalam PDF bisa lihat di sini nilai rata-rata. Coba saya sambil share ya, Fit. Ya. Nah, di sini nilai rata-ratanya yang eksklusif itu 10,277 ya. Yang ini yang perlu disajikan ini, bentar. Kok ketutup? Sorry, ketutup. Oh. Sebentar. Ini saya share lagi, Miss. Enggak, saya aja dulu bentar ya. Oh, ya udah, maaf. Nah, nggak apa-apa, saya udah share di sini. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini kelihatan nggak layarnya? Kelihatan ya? Kelihatan. Saya mau ngirim file. Nah, kelihatan? Di sini ada. Aku belum beli pesan lagi nggak? Nah, untuk yang eksklusif di sini nilai rata-ratanya adalah 10,2. Jadi yang perlu disajikan ini ya, yang nilai rata-rata eksklusif, yang tidak eksklusif. Kemudian standar deviasinya. Standar deviasi itu dilihat dari mana? Kalau tadi teman-teman lihat ya, standar deviasi itu ada di 1,3 tuh yang ini nih. Mana tadi ya? Ini 1,322 sama 1,4. Nah, di sini teman-teman.
standar deviasi mean yang perlu dimasukkan. Kemudian ada lagi standar error mean-nya juga dimasukkan. Ya, artinya di situ nggak terlalu beda ya, standar deviasi dari masing-masing nilai rata-rata itu hanya berbeda 0,1 poin. Sehingga jelas p-value-nya 0,7 ya, itu tidak signifikan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, 0,79. Oh, yang dilihat itu, sorry, yang dilihat itu yang sebelah sini, signifikan tutelnya ya. T-test for equality of means. Di sini 0,7, artinya tidak signifikan. Yang dilihat yang atas, karena kita menganggap variannya adalah sama. Assume equal variance ya di sini. Jadi yang dilihat p-value-nya adalah bukan yang 0,79 tapi yang 0,717. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Miss, mau tanya. Ya. Tadi kan 0,71 itu tidak signifikan ya, Miss? Cara kita tahu dia signifikan atau enggak itu sama kayak yang kemarin, Miss, yang P kalau lebih dari alfa itu artinya apa? Gitu sama Iya, aja. sama Wulan. Patokan alfanya adalah 0,05 ya. Jadi kalau kita mau menguji hipotesis, sebenarnya yang menentukan kan si peneliti. Nilai alfa rata-rata itu adalah 0,05. Kalau misalnya dia kurang dari 0,05 maka signifikan, kalau lebih maka tidak signifikan. Nah, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk uji T. Dependennya silahkan di-share lagi. Siapa yang mau share? Uji T dependen. Tes, suara saya kedengaran? Vivi ada, Vivi. Yang bisa share SPSS siapa lagi? Saya bisa, Miss. Ya, coba Wulan. Bisa, Wulan? Bisa, Miss. Nah, sekarang uji T yang dependen. Kita mau melihat perbedaan nilai HB ya. Di sini adalah perbedaan nilai HB pada ibu yang nilai rata-rata HB yang pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Nah, di sini teman-teman
asumsinya mungkin ada intervensi, cuman kita nggak tahu ya intervensinya apa. Ya, intinya adalah dalam penelitian ini diambil HB-nya sebanyak 2 kali. Ya, kemudian coba diklik analyze sama tadi ya, analyze, compare mean. Nah, per sample t-test. Per sampel itu artinya dependent sample. Nah, variabel satunya yang kita isi adalah HB pengukuran pertama. HB1. Nah, kemudian kita masukkan dan untuk variabel keduanya adalah HB2. Nah, lalu apalagi yang dilihat di bagian, nah udah itu aja, diklik, coba diklik, oke. Apa saya? Udah lagi ngajar dulu ya. Iya. Nah teman-teman bisa lihat di sini nilai rata-rata HB di bawah. Nah, di bawah. Nah, ini untuk kadar HB pengukuran pertama itu 10,3, sedangkan kadar HB pengukuran kedua itu rata-ratanya 10,8. Ya. Jadi kalau HB itu kalau bedanya 0,5 dia sudah lumayan signifikan ya. Kita bisa buktikan dari nilai, kita lihat nilai signifikannya di mana? Lihatnya di per sample test paling bawah. Per sample test di bawahnya coba lihat. Nah, signifikan to tell yang paling kanan bawah 0,001, ya kan? 0,001 ini signifikan, teman-teman. Kenapa? Karena dia di bawah 0,05. Jadi lihat di value-nya di sini. Nah, kalau mau lihat berapa beda rata-rata antara pengukuran pertama sama pengukuran kedua, adanya di sebelah kiri yang min. Ada min 0,514 ya. Min 0,514. Kenapa ada negatifnya di sini? Karena diambilnya adalah selisih antara pengukuran HB pertama dengan HB kedua. Jadi semakin besar nilai negatifnya, artinya dia semakin beda nilai rata-ratanya. Paham nggak? Paham ya? Itu konsepnya seperti itu, teman-teman. Jadi saya ngajarin kalian nggak cuman klik-klik di bagian analis dan lain-lain, tapi lebih kepada gimana sih cara baca outputnya gitu. Terus apa saja perlu disajikan nanti dalam interpretasi gitu ya. Pertama kita lihat dulu nilai rata-rata dari masing-masing kelompok di atas tadi yang per sampel statistik, kemudian tadi signifikansinya, dan lihat perbedaan minnya berapa. Perbedaan minnya adalah 0,5. Negatif. Kenapa negatif? Karena dia terhitung diambil dari selisih pengukuran HB yang pertama dikurangi pengukuran HB yang kedua. Gitu. Ibu, maaf suaranya kurang jelas. Halo? Ada pertanyaan untuk yang uji ini? Uji T berpasangan di dalam interpretasi, jadi tampilannya itu nggak terlalu beda sama yang tadi kita uji T independen ya. Kalau uji T independen kita bandingin nilai rata-ratanya, standar errornya, standar deviasinya juga, p-value, dan nilai jumlah sampel yang kita teliti. Ini ada 50 ibu-ibu N-nya, maka ditulis. Terus kalau bisa ditulis juga beda rata-ratanya, berapa selisihnya antara rata-rata yang pertama sampai rata-rata yang kedua, yaitu min 0,5 gitu, sehingga diinterpretasi. Nah, sama interpretasi apa kalimatnya? Ada perbedaan nilai rata-rata ya.
perbedaan nilai rata-rata. Kenapa namanya perbedaan nilai rata-rata? Karena variabelnya adalah numerik, bentuknya angka. Makanya yang kita lihat beda nilai rata-rata, bukan beda proporsi. Ya, kalau proporsi kan persentase. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri nggak ada persentase sama sekali ya. Semuanya adalah nilai rata-rata, sehingga dalam interpretasi harus paham yang ditulis adalah beda nilai rata-rata. Begitu. Ada pertanyaan untuk uji T? Tidak ada. Saya inginnya sih kita sudah bisa selesai sampai chi-square hari ini ya, sehingga untuk seminggu ke depan silahkan nanti dimulai mencoba menganalisis chi-square untuk penelitian masing-masing. Gitu. Minggu depannya lagi baru kita lanjut ke analisis regresi linear dan korelasi. Jadi sekarang kita lanjut ke bagian ANOVA. ANOVA sebentar. ANOVA itu, nah sini. Ada kucing. Jadi batu, kenapa? Nah, kelihatan? Share screen-nya. Oke. Kalau uji ANOVA, tadi dia untuk menguji apa sih? Untuk menguji variabel numerik dan kategorik, tapi kategoriknya lebih dari 2 kategori, ya. Kategorinya lebih 2 kategori, tapi variabel dependennya sama-sama numerik, kayak di uji T. Jadi uji T tadi, keterbatasannya uji T, dia hanya bisa menganalisis 2 kategori saja. Kalau 3 kategori nggak bisa. Terus gimana kalau 3 kategori? Maka kita lihatnya adalah pakai uji ANOVA. Jadi yang mau kita lihat tingkat pendidikan. Kalau pendidikan kan panjang banyak ya kategorinya, ada SD, SMP, SMA misalnya. Nah, sama berat badan bayi. Kalau berat badan bayi di sini numerik ya. Kita hitungnya bukan BBLR dengan tidak BBLR, tapi kita membuatnya menjadi angka-angka biasa yang satuannya adalah gram, gitu. Nggak ada ondel-ondel. Sama ayah dulu ya. Nggak ada ondel-ondel. Di mobil. Di jalan. Di jalanan. Ada ondel-ondel. Ada. Nggak ada. Bobo kalau malam. Ini Bunda lagi ngajar dulu. Adanya hantu. Nah, coba dilihat di sini. Untuk analisa ANOVA, ya, yang kita lihat adalah variabel pendidikan yang merupakan variabel independennya dengan berat badan bayi yang variabel dependen. Jadi di bagian SPSS-nya analyze. Coba di-share lagi siapa yang mau nge-share sekarang. Ada Zoomer. Zoomer bisa? Zoomer pakai HP ya? Iya, Miss, pakai HP. Devi bisa deh. Ini Miss, SPS saya nggak bisa. Dari kemarin nyari mentahannya susah banget buat ngedownload. Bisa, coba siapa yang bisa nih? Ara bisa, Ra? Saya bisa, Miss. Silakan, Win. Maaf ya, Miss, SPS-nya lemot kalau harus share screen. Nggak apa-apa. Nah, coba di-analyze. Oke.
Sudah, compare means. Compare means, kemudian one way ANOVA, ya klik di situ. Nah, dependennya adalah apa tadi? Berat badan bayi ya. Berat badan bayi, mana tuh? Berat badan bayi di bawah kadar HB. Nah, atas. Berat badan bayi, atas. Di bawahnya kadar HB. Nah, itu PP bayi dan faktornya adalah pendidikan atas. Di atas, ada itu tuh di bawah, sorry, pendidikan ibu. Nah, itu. Nah, kemudian apalagi yang akan kita lihat? Sebentar. Di bagian option. Udah. Tandai pada kotak deskriptif. Kita mau lihat deskriptifnya. Kemudian ada lagi di bagian, kita continue dulu di post hoc. Post hoc analisis yang akan kita pakai adalah uji Bonferroni. Ya, jadi Bonferroni apa? Bonferroni itu untuk melihat p-value-nya teman-teman ya. Bonferroni kita centang, kemudian kita continue dan oke. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat sebentar. Post hoc tests are not performed for berat bayi fewer than 3 groups. Tadi yang diambil kan harusnya deskriptifnya. Tadi berat badan bayi benar kan ya? PB bayi ya? PB bayi ya? Benar kok. Dependent list-nya faktornya pendidikan ibu. Oh, pendidikan ibunya bukan yang dalam 2 kelompok. Salah. Pendidikan ibunya yang atas. Yang atas. Nah, pendidikan formal ibu. Nah, di sini kelihatan ya post hoc-nya. Oke, naik dulu ke atas. Dah, sini. Teman-teman lihat, di sini kita bisa melihat nilai rata-rata berat bayi ya pada setiap jenjang pendidikan ibu. Di sini pendidikannya bukan pendidikan bayinya tapi pendidikan ibu ya. Untuk ibu yang memiliki pendidikan SD, nilai rata-rata bayinya adalah 2.470 gram. Sedangkan yang pendidikan SMP nilai rata-rata berat bayinya adalah 2.727 gram. Ya, yang pendidikan SMA berat bayinya rata-ratanya 3.400. Yang perguruan tinggi berat bayi rata-rata 3.700. Kalau teman-teman lihat di sini semakin tinggi nilai level pendidikan ibu, maka berat bayi yang dilahirkan semakin besar, ya kan? Kalau secara deskriptif itu terlihat ada perbedaan, tapi tetap kita harus melihat nilai signifikansinya dari p-value. Nah, p-value kita ambil dari mana? P-value ada di ANOVA, ya. Lihat dari ANOVA, teman-teman bisa melihat ada berapa? P-value-nya 0,000 ya. Between group yang kita lihat p-value-nya. Between group di situ 0,000. Kalau 0,000 artinya dia lebih kecil daripada 0,001. Artinya lebih kecil daripada 0,005. Signifikan atau tidak? Signifikan ya? Signifikan. Nah, kita turunkan ke bawah. Nah, untuk post hoc test,
Di sini teman-teman bisa lihat post hoc test itu uji Bonferroni untuk melihat varian, ya, untuk melihat varian. Ada teman-teman bisa lihat ada angka-angka means difference, perbedaan nilai rata-rata di sana yang dibintangi, ya. Artinya adalah setiap jenjang pendidikan itu punya perbedaan nilai rata-rata yang signifikan. Jadi, kalau cara baca Bonferroni ini gimana? Coba kamu lihat. Pendidikan formal ibu menyusui yang SD, kalau dibandingkan sama yang SMP, beda nilai rata-rata bayinya itu min 257 gram. Tapi dia tidak dibintangin karena tidak signifikan. SD sama SMP. Kalau ibunya pendidikannya SD sama SMA SMP cenderung sama nilai berat bayinya, gitu loh. Intervensinya begitu. Jadi karena mungkin pendidikan SD SMP kan masih tergolong sama-sama rendah ya. Sama-sama rendah, jadi berat badan si bayi yang dilahirkan tidak terlalu berbeda walaupun dia beda 250 gram. Tapi nilai signifikannya kalau di sebelah kanan kamu lihat itu hanya 0,315. Artinya nggak beda nih SD sama SMP. Tapi kalau SD dibandingin yang SMA, ya yang sebelah kiri, SD dibanding SMA, beda nilai rata-rata berat bayinya adalah 960 gram. Hampir 1 kilo ya. Hampir 1 kilo. Artinya ini signifikan. Kalau dari beda rata-ratanya aja besar, kita mungkin bisa menyebut, oh signifikan nih kayaknya dia bedanya jauh. Tapi harus tetap dipastikan dengan p-value. Lihat di kanan p-value-nya berapa? 0,005. 0,0000. Artinya lebih kecil daripada 0,005. Nah, kemudian kalau perguruan tinggi, perguruan tinggi itu kita bandingannya apa SD? SD dibanding yang perguruan tinggi, berat bayinya bedanya 1.290, hampir 1.300. Jelas, lebih beda jauh. Terus kita lihat signifikansinya juga 0,000, artinya signifikan. Nah, ini baru pembanding SD doang. Nah, seterusnya yang di bawah SMP, SMA, dan PT juga demikian. Ya, juga demikian. Jadi SMP dibanding SD tidak signifikan, sama SMP dibanding SMA dia signifikan, bedanya 700 gram. Signifikansinya 0,000 kalau kamu lihat tuh. Nah, kemudian SMP dibanding perguruan tinggi, masih tabel SMP ya. Ya, bedanya 1.000, 1 kilo. Nah, signifikansinya 0,000, dia signifikan. Lalu sekarang yang kolom SMA, SMU dibanding SD itu 960 gram. Signifikan bintang semua ya. Sampai ke bawah dia bintang semua. Jadi SMA dibanding SMP bedanya 700 gram. SMA dibanding perguruan tinggi bedanya 330 gram. Dia signifikan. Ya. Dan perguruan tinggi dibanding SD bedanya signifikan. Perguruan tinggi banding SMP signifikan, perguruan tinggi banding SMA signifikan. Yang tidak signifikan hanya SD dibanding SMP atau SMP dibanding SD, ya. Itu cara bacanya. Jadi informasinya sangat sangat kaya ya teman-teman. Kita bisa lihat detailnya di uji ANOVA. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu post hoc-nya ya, cara baca post hoc. Tapi apakah kita perlu menyajikan seluruhan post hoc di dalam analisis interpretasinya? Nah, itu tidak perlu ya. Jadi yang perlu disajikan apa saja? Saya izin potong share. Nah, kalau di dalam PDF-nya dijelaskan yang perlu disajikan adalah yang pertama distribusi rata-rata berat bayi menurut tingkat pendidikan, lihat list pendidikannya SD, SMP, SMA sama perguruan tinggi, nilai rata-rata dari masing-masing berat badan tingkat pendidikan, standar deviasi, dan confidence interval. Confidence interval ini adalah confidence interval dari nilai rata-rata. Ya. Jadi kalau rentangnya semakin sempit, cara baca confidence interval ya, rentangnya semakin sempit, artinya dia signifikan. Ya, kalau rentangnya terlalu jauh, dia tidak signifikan. Tidak bagus ya. Nah, ini kan rentangnya tidak terlalu sempit ya. Rentangnya tidak terlalu sempit. Ini kayaknya salah nih, bukan 2.800 nih, harusnya 3.800. Gitu. Nah, lalu cara bacanya gimana? Kamu baca semua rata-rata pada tingkat pendidikan.
SD berapa, SMP berapa, ya, kemudian SMA berapa, dan perguruan tinggi berapa. Kemudian di paragraf keduanya baru kamu baca nilai p-value-nya. Ya, nilai p-value-nya dibaca. Kemudian kamu simpulkan ada perbedaan berat bayi di antara keempat jenjang pendidikan. Semakin tinggi, ya, semakin tinggi tingkat pendidikan ibu, maka nilai rata-rata berat bayinya semakin besar, gitu. Itu kalimat yang harus kamu simpulkan di dalam interpretasi yang menandakan kamu paham cara membaca hasil output di SPSS. Ya, itu untuk ujian Nova. Ada pertanyaan nggak untuk ujian Nova? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke chi-square. Oke. Dilanjut chi-square. Silakan. Siapa yang mau share? Lintang bisa share, Lintang? Lintang tadi udah ya? Sekali lagi nih, tinggal terakhir yang chi-square. Bisa. Oh, putus-putus ya. Udah belum? Udah, Lintang. Oke, sudah, Lintang. Nah, sekarang uji chi-square. Kalau chi-square itu kita menganalisis kategori dengan kategori, ya. Kategori dengan kategori. Artinya, ada nggak beda nilai rata-rata apa? Bukan nilai rata-rata, beda proporsi. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah persentase. Beda sama tadi, uji T sama ANOVA melihat nilai rata-rata. Kalau uji chi-square kita nggak bisa melihat nilai rata-rata. Yang bisa kita lihat adalah uji beda proporsi ya, persentase. Maka logonya biasanya P, proporsi. Nah, di sini di contoh itu kita mau melihat perbedaan nilai rata-rata pada variabel jenis kelamin mana ya? Oh, pekerjaan dengan perilaku menyusui. Ya, ada nggak beda antara ibu yang bekerja dengan menyusui anaknya, dia bisa nyusuin atau tidak, gitu ya. Nah, kita lihat di analyze, deskriptif statistik, kemudian cross step. Coba. Di cross step. Nah, yang perlu diingat, di bagian row, ya, teman-teman, adalah variabel independen. Ya, yaitu independennya adalah pekerjaan yang mau kita ambil. Apakah pekerjaan mempengaruhi ibu untuk menyusui atau tidak? Nah, dilihat di situ status pekerjaan ibu, kemudian menyusui, status menyusui ASI eksklusif, atasnya di bagian kolom. Nah, oke. Kemudian kita mau lihat lagi di bagian statistiknya, kita uji chi-square. Kemudian diketik dicentang RIS yang paling bawah untuk memunculkan nilai RR dan OR. Risiko. Jadi di dalam chi-square hanya bisa melihat nilai RR kalau kita analisisnya menggunakan desain studi cohort, ya, nilai RR-nya akan keluar. Kalau kita menggunakan case control, maka nilai OR-nya keluar. Jadi sebenarnya RR OR itu untuk cohort dan case control. Tapi kalau cross-sectional seharusnya pakai prevalence rasio PR ya, PR yang tidak ada di bagian cohort atau di bagian chi-square. Di uji chi-square nggak ada keluar PR. Ya, kemudian apalagi yang perlu kita centang di bagian sel yang mau kita lihat adalah persentase. Percentage-nya dicentang.
yang di bagian row. Row itu bagian baris ya, per baris kita mau lihat. Nah, kita continue. Kasih makan di sana. Ya, di oke. Continue, oke. Sudah? Outputnya mana? Oke, kelihatan di output. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, saat kamu analisis chi-square untuk memastikan codingnya benar atau enggak, ya, di sini ada bagian status pekerjaan ibu, ya, di sini status pekerjaan ibu ini dia kerja itu yang berisiko untuk tidak eksklusif, ya, dan yang tidak bekerja lebih berpotensial untuk memberikan ASI eksklusif. Yang mau kita lihat di sini. Jadi saat di cross step posisinya ABCD-nya benar. Ya, dia bekerja dan tidak eksklusif, dia bekerja dan eksklusif, dia tidak bekerja dan tidak eksklusif, dia tidak bekerja dan dia ASI eksklusif. Gitu. Nah, di sini yang mau kita lihat apanya? Kalau dia p-value-nya 0,05 itu maka dia signifikan. Masalahnya chi-square itu menyajikan banyak p-value ya, agak ke bawah. Di chi-square testnya dilihat ke bawah. Nah, ada Pearson, pelan-pelan dah cukup. Ada Pearson ya teman-teman. Pearson chi-square itu ada continuity correction, ada likelihood ratio, ada Fisher exact test, ada linear by linear association, ada number of valid cases. Jadi yang di sini menyajikan berapa nilai p-value? Ada 5 nilai p-value. Pertanyaannya, yang mana yang kita pakai? Ya, yang mana yang kita pakai? Kalau dia 2,2 kali 2-nya itu tidak ada nilai expected yang kurang dari 5, maka yang dipakai adalah continuity correction. Jadi teman-teman coba dilihat di layar yang di-share sama Lintang, ada poin A kecil di bawah 0 sel. Coba lihat. 0 sel have expected count less than 5. Kelihatan nggak? Yang di bawah tabel chi-square testnya. Ini yang dilihat dulu. 0 sel have expected count less than 5. The minimum expected count is 12. Jadi, di dalam tabel 2 kali 2 di atas, tidak ada satupun yang punya angka kurang dari 5. Ya, minimum expected-nya berapa? 12. Jadi, aman nggak? Aman. Maka p-value yang kita lihat yang mana? Yang continuity correction. Ya, yang continuity correction. Mana continuity correction yang bagian kedua? Bagian kedua yang dilihat same significant two-sided yang 0, berapa di situ? Gina itu berapa Gina? Yang continuity correction p-value-nya berapa Gin? 6,49 Miss. P-value yang signifikan. Kok naik sih? Turun. Lintang. Turun Lintang. Nah, berapa? 0,10. Berapa? 0, yang continuity correction. Continuity correction. 0,11. 0,011. Nah, 0,011 itu signifikan atau tidak? Lebih dari 0,005 ya, Miss? Lebih apa kurang? Kurang. Kalau kurang dari 0,005 artinya dia berarti ada hubungan. Ada hubungan. Oke. Nah, Nah, sekarang kita lihat risk estimate-nya. Ya, kita lihat risk estimate. Tergantung desain studi kita ya, teman-teman. Kalau kita pakainya kasus kontrol,
ya, kasusnya adalah yang tidak menyusui eksklusif, misalnya kontrolnya adalah yang menyusui eksklusif. Nah, di sini odds ratio-nya yang dilihat adalah odds ratio-nya. Value-nya berapa odds ratio di situ? 5,46. 5,46 ya. Besar atau tidak? Besar atau tidak value-nya? Besar ya. Nah, tapi perlu diperhatikan 95% confident interval teman-teman di sini. Confident intervalnya 1,6 sampai 18. Ya, kelihatan nggak confident intervalnya, lower uppernya? 1,6 sampai 18. Nah, artinya apa? Rentangnya sangat jauh ya. 1 sampai 18 itu besar rentangnya. Artinya sebenarnya di sini walaupun dia signifikan, tetapi masih ada potensial confounding sama hal lainnya yang mempengaruhi rentangnya terlalu besar. Gitu. Ya, cuman nggak apa-apa. Kalau untuk divaria tidak masalah. Ya. Kemudian yang di bawah risk estimate bisa juga memunculkan cohort. Ya, studi cohort. Berarti ini nilai RR. Kalau kita desain studinya cohort, yang dilihat yang bawah yang kedua ya, RR. Ini RR, risk ratio. Risk ratio-nya berapa? 2,429. Ya, yang rentang confident intervalnya adalah 1,2 sampai 4,8. Gitu. Jadi ada dua nilai risiko atau risk estimate yang bisa dilihat dalam chi-square. Nah, teman-teman, saya mau memberitahu yang perlu diperhatikan dalam nilai chi-square. Coba dilihat di layar di sini. Tadi yang kita lihat ya, yang paling mudah kalau tabel 2x2-nya, lihat di bawah note-nya tadi ada tulisan nilai expected. Kalau tidak ada nilai yang kurang dari 5, expected kurang dari 5, maka ujian dipakai adalah continuity correction. Tapi kalau misalnya ada nilai expected yang kurang dari 5, kita nggak usah ngitung ya, cuman ngelihat note yang di bawah tabel tadi. Ya, dia akan nulis berapa persen nilai expected-nya kurang dari 5. Kalau ada, maka yang dilihat adalah Fisher exact test. P-value-nya kan tadi P-value disajikan ada 5 P-value ya. Nah, P-value mana yang mau kita pakai? Nah, ini kalau yang expected-nya kurang dari 5, maka yang dilihat Fisher exact test. Nah, kemudian yang C. Kalau tabelnya bukan 2x2, misalnya kita mau menganalisis tadi pendidikan terhadap menyusui eksklusif dengan tidak eksklusif. Kan pendidikan banyak ya. Nah, maka P-value-nya nggak bisa pakai continuity, nggak bisa pakai Fisher exact, tapi kita melihatnya pakai Pearson chi-square. Ya, yang pertama tadi kan Pearson tuh. Yang di sini nih. Nih. Ya. Ini Pearson chi-square. Nah, ini untuk yang 2x3 dan seterusnya. Kalau continuity correction untuk yang ini no cell have expected, no cell artinya tidak ada sel yang kurang dari 5. Kemudian kalau Fisher exact test ini bisa kita pakai, lihatnya yang two-sided ya. Kalau Fisher exact test lihatnya yang two-sided karena kita two-tail ya. Kita lihatnya dua arah. Hanya melihat hubungan, bukan melihat mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Ingat kan kemarin ada uji hipotesis satu arah sama dua arah, masih ingat? Yang saya jelasin minggu lalu. Nah, ini yang biasanya kita lihat kalau cuma lihat ada hubungan doang berarti dia dua arah. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Makanya dilihat yang ini, Fisher exact test selama nilai expected-nya ada yang kurang dari 5. Gitu. Nah, kemudian satu lagi. Nah, uji likelihood ratio sama linear by linear association biasanya digunakan untuk keperluan lebih spesifik untuk analisis stratifikasi. Nah, ini biasanya stratifikasi ini di tingkat S2. Bisa teman-teman pelajari gitu. Maka saya tidak akan menjelaskan secara detail, gitu ya.
Saya udah jelasin tadi. Nah, jadi sebenarnya untuk p-value dan melihat risk estimate yang desain studinya cross-seksional itu tidak begitu tepat kalau pakai OR, ya. Nah, saat kamu nyebutin OR, tolong jangan mengatakan OR itu adalah risiko. OR itu bukan risiko, teman-teman. Odds ratio itu kalau mau menyebutkan peluang silahkan. Jadi interpretasinya misalnya OR-nya 5,4, interpretasinya adalah ya ibu yang tidak bekerja mempunyai peluang 5,46 kali untuk menyusui eksklusif dibandingkan ibu yang bekerja. Jadi ibu yang bekerja itu punya kemungkinan lebih kecil untuk menyusui secara eksklusif karena dia berhalangan ada di rumah. Karena dia tidak ada di rumah, dia bekerja, maka sulit menyusui eksklusif kepada anaknya. Itu ya. Nah, di sini tabel yang perlu disajikan, teman-teman bisa lihat ada jenis pekerjaan, bekerja sama tidak bekerja. Ini menyusui tidak eksklusifnya ada 17, yang eksklusifnya ada 8. Nah, di sini yang tidak bekerjanya, ayah mau sholat Jumat sayang. Sholat Jumat ke masjid. Adek ada di situ. Nah, di sini yang tidak bekerja dan tidak eksklusif dia lebih besar. Nah, patokannya untuk melihat dia signifikan atau enggak ini nih, persentase pada yang paling atas ya, yang bekerja dan tidak eksklusif, dan persentase dengan yang tidak bekerja dan eksklusif dia sama-sama besar, ini kemungkinan P-nya di bawah 0,05. Nah, kemudian sajikan nilai total dan OR. Ya, OR-nya berapa? Osin mau Jumatan silakan ya, Win. Nah, ini OR-nya 5,4. Yang dibaca artinya adalah ibu yang bekerja, ibu yang tidak bekerja punya peluang 5,46 kali untuk menyusui secara eksklusif kepada anaknya, gitu ya. Dibandingkan untuk ibu, dibandingkan dengan ibu yang bekerja. Jadi kita lihatnya di sini peluang si ibu yang tidak bekerja untuk menyusui. Atau dibalik, ibu yang bekerja punya peluang 5,46 kali lebih besar untuk tidak menyusui secara eksklusif. Boleh dibalik nggak? Boleh, tapi bacanya yang benar. Ya, bacanya yang benar. Kalau dia bekerja, maka peluangnya untuk tidak menyusui eksklusif. Kalau dia tidak bekerja, maka peluangnya untuk menyusui secara eksklusif. Sampai sini paham mengenai interpretasi chi-square? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau masih bingung? Jadi Osin udah absen belum ya? Kalian udah absen belum di itu e-learning? Sudah, Miss. Sudah. Oke. Apa? Ada pertanyaan tentang analisis uji T, ANOVA, dan chi-square? Jadi boleh sambil jalan ya analisis penelitian teman-teman. Yang univariat dan bivariat. Kalau misalnya ada kendala, boleh WA saya di capture SPSS-nya yang mana yang bingung gitu ya. Supaya saya paham kamu bingungnya yang mana. Kalau cuma narasi aja saya bingung. Nah, kemudian untuk minggu depan saya pengen masing-masing sudah menyajikan SPSS-nya, dipresentasiin dulu ya. Dipresentasiin dulu SPSS-nya dan sudah mulai menyicil dimasukkan ke dalam manuskripnya. Bagian hasilnya yang univariat sama yang bivariat. Kalau masih belum pede boleh dikonsulin ke saya sambil jalan. Nah, minggu depan setelah kalian menyajikan output analisis univariat bivariat, jadi masing-masing kelompok nanti silahkan presentasiin dulu outputnya ke saya. Setelah itu kita akan lanjut analisis numerik
dengan numerik uji korelasi dan regresi linear. Mudah-mudahan cukup untuk saya jelasin multivariat ya. Korelasi dan regresi. Kemudian ada analisis multivariat di bagian akhir. Waktunya mudah-mudahan cukup. Nanti di ending baru ketika teman-teman mulai menyusun manuskrip, kita akan mempelajari EPI Info. EPI Info belum kan? Belum ya? Belum, Bu. Jadi ini kan baru pertemuan ke-8 ya. Ke-8 apa ke-7 sih? Ke-8 ya. Masih ada 6 pertemuan lagi, insya Allah cukup buat EPI Infonya. Gitu. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kita sudahi. Jadi silakan, sudah pengumpulan datanya sudah selesai, dianalisis dulu ya, uji univariat, uji bivariatnya, codingnya jangan sampai keliru. Pokoknya kalau ada yang aneh-aneh di bagian bivariatnya, pasti ada keliru di coding. Kuncinya di situ doang. Atau keliru saat masukin. Kayak tadi square, row-nya apa, kolomnya apa, jangan sampai kebalik ya. Yang row itu variabel independen, di kolom itu variabel dependennya jangan sampai kebalik. Kalau bingung-bingung boleh lihat di petunjuk gitu ya, atau japri ke saya. Kalau tidak ada, kita sudahi ya. Miss. Silakan, siapa tadi yang nanya? Anissa, Miss. Miss. Iya, Anissa. Kan itu kan diujinya satu-satu gitu ya, Miss ya, yang kalau di square. Kalau misalkan itu satu variabel itu kan ada beberapa pertanyaan. Itu tuh ngolahnya itu gimana sih, Miss? Nah, kamu scoring dulu. Gitu. Jadi nanti kamu yang tentukan kapan dia misalnya apa nih? Pertanyaannya apa? Stres. Stres. Nah, stres itu ada skornya. Nah, dari skor baru nanti kamu lihat nilai rata-rata gitu. Kalau atau dia ada nggak pedomannya? Kalau skornya sekian sampai sekian, dia stres ringan. Kalau skornya sekian sampai sekian, dia stres berat. Misalnya ada nggak? Ada nggak patokan itunya dari standar bakunya? Kalau ada, kamu boleh pakai itu. Jadi nggak usah lagi lihat nilai rata-rata. Langsung dihitung aja dari setiap pertanyaan skornya berapa, di total berapa pertanyaan. Nah, tiap orang skor stresnya berapa. Lalu baru lihat dari standar nilai skor itu dia masuk kategori apa. Apakah dia stres ringan, stres berat gitu. Kalau misalnya dia nggak ada standar bakunya, maka kamu boleh lihat dari distribusinya dia dulu. Dilihat normal atau tidak normal. Kalau normal, boleh kamu lihat pakai mean. Ya, kalau tidak normal, lihatnya pakai median untuk cut-off point-nya. Gitu, Anissa. Oh. Jadi itu skornya bisa pakai SPSS gitu nggak, Miss? Apa harus manual? Bisa kok pakai SPSS. Tapi yang penting kamu nginputnya benar ya. Kan dia ada rentang ya? Ada rentang nggak? 0, 1, 2, 3, 4 ya? Iya. 1, 2, 3, 4 kan? Nah, kalau dia misalnya jawabannya mengarah ke stres itu angka 4, misalnya berarti semakin besar skornya, semakin besar nih tingkat stresnya gitu kan? Nanti kamu compute. Nggak apa-apa sambil ini aja, nanti difotoin, saya kasih tahu gimana caranya. Ya. Oh, iya. Kalau yang ya tidak juga kayak gitu ya, Miss? Kalau yang ya tidak juga, kalau ya dia mengarah ke pertanyaan kamu, maka yang ya poinnya 1, yang tidak poinnya 0. Nanti dikomput, dijumlah, ya. Total misalnya untuk satu variabel dia ada 5 pertanyaan, maka kalau dia oke semua, maka total nilainya 5. Gitu. Yang 5 itu berarti dia jadi kategori apa. Terus kalau yang dia nilainya cuma 2, dia jadi kategori apa. Itu kamu yang tentukan dengan cara compute. Oh, iya, Miss. Miss. Makasih, Miss. Udah lagi? Udah azan? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Miss. Tidak ada. Kita sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas yang siang kayaknya nggak jadi deh, teman-teman. Kita SC-nya dijadiin Rabu depan aja ya, karena pengasuh anak saya nggak datang nih, jadinya agak sulit ngejagain anak-anak. Gitu ya. Jadi hari Rabu aja ya. Iya, Miss. Kalau misalnya Senin atau Selasa ada yang kosong, jamnya boleh di WA ke saya ya. Kan ini si itu Nana nggak masuk. Tolong kabarin ya. Iya, Miss. Oke, terima kasih. Saya end meeting ya. Selamat istirahat.